ini baru aja meninggal dan langsung naik ke surga, tapi di surga dia lupa kunci pintu di bumi. Jadi cowok ini kaget, ternyata surga itu sebagus itu. Nah, pertama-tama dia disuruh ngambil tiket, di mana tiket tersebut akan mengumpulkan dia bersama orang-orang yang baru meninggal lainnya. Di situ dia kaget banget, orang meninggal tuh ternyata gampang banget ya. Dalam sekejap dia udah hilang dari bumi. Tapi cowok ini masih mikirin keadaan di bumi, keadaan istrinya sekarang. Apakah udah punya cowok lain, keadaan anjingnya. Tapi tiba-tiba anjingnya nyusul. Di situ dia baru sadar anjingnya jadi mati karena dia lupa tutup pintu. Dia pun nyesel banget deh. Seorang cowok maksa ceweknya untuk tato di perut bagian bawah aja sampai akhirnya ceweknya marah banget. Jadi ceweknya itu lagi tato nih, lagi tato gambar malaikat. Tapi cowoknya bilang, kayaknya di punggung kurang bagus deh. Kamu itu harus tatonya itu di perut, di bagian bawah kayak gini, kayak tetangga sebelah. Dia itu tatonya bagus banget. Di situ cewek baru sadar kok dia bisa tahu tato di perut bagian bawah tetangga. Akhirnya karena banyak ngomong, cowoknya jadi kena mental, ketahuan selingkuh sama cewek dan tukang tatonya. Seorang cowok yang serem banget maksa untuk jual kepala orang supaya kepala-kepala ini dibeli sama mereka. Jadi awalnya ada pasangan suami istri baru aja belanja, tiba-tiba dia dihentikan sama sales ini. Nah bingung dong mereka, ini sales apa sih? Ternyata sales ini ngejual kepala-kepala manusia. Pas mereka nanya kepalanya itu untuk apa? Kata salesnya ini kepala tuh untuk cadangan kepala kalian. Di sini akhirnya mereka baru sadar, mereka nggak mau punya kepala baru. Itu semua karena salesnya sebenarnya nyindir mereka itu nggak pakai helm. Kalau berani nggak pakai helm, harusnya berani juga beli kepala baru untuk gantiin kepala mereka kalau apa-apa terjadi. Akhirnya mereka pun langsung pakai helm dan kabur. Seorang cowok yang serem banget maksa untuk jual kepala orang supaya kepala-kepala ini dibeli sama mereka. Jadi awalnya ada pasangan suami istri baru aja belanja, tiba-tiba dia dihentikan sama sales ini. Nah bingung dong mereka, ini sales apa sih? Ternyata sales ini ngejual kepala-kepala manusia. Pas mereka nanya kepalanya itu untuk apa? Kata salesnya ini kepala tuh untuk cadangan kepala kalian. Di sini akhirnya mereka baru sadar, mereka nggak mau punya kepala baru. Itu semua karena salesnya sebenarnya nyindir mereka itu nggak pakai helm. Kalau berani nggak pakai helm, harusnya berani juga beli kepala baru untuk gantiin kepala mereka kalau apa-apa terjadi. Akhirnya mereka pun langsung pakai helm dan kabur. Semua orang di pasar maksa tukang bajai untuk hancurin gigi dari bocil ini. Jadi awalnya ada turis yang nanya ke tukang bajai, harga pergi ke sini berapa sih bang? Tapi tarifnya dinaikin banget. Tiba-tiba bocil ini bilang, kamu itu dibohongin loh sama tukang bajai, harusnya tarifnya tuh murah. Akhirnya tukang bajai bilang, kamu diem ya anak kecil, aku hancurin gigi kamu kalau kamu ngomong terus. Akhirnya si anak bilang, iya hancurin aja. Bahkan anaknya bisa motong kayu pakai giginya. Di sini satu pasar langsung bilang, iya hancurin aja gigi anak itu kalau kamu berani. Akhirnya tukang bajainya pun gak berani ngancurin gigi anak itu dan kasih harga murah ke turis ini. Karena ternyata bocil ini bukan bocil biasa, bocil ini punya gigi terkuat di dunia. Bocil ini ngelihat pacarnya selingkuh, tiba-tiba hatinya langsung bocor dan gak bisa ketutup sama sekali. Jadi bocil ini benar-benar sayang banget sama pacarnya, tapi tiba-tiba pacarnya malah selingkuh sama cewek yang lebih cantik. Setelah itu hatinya bocor dan darahnya ada di mana-mana. Di sini ibunya melihat hal itu benar-benar sedih banget dong. Akhirnya si ibu mencoba untuk merapatkan kembali hati dari bocil ini. Dan bahkan ibunya juga ngecat hatinya. Karena ternyata obat penenang hati itu ada di ibu kalian masing-masing. Bahkan ibunya juga balas dendam, langsung menembak cowok itu karena udah menyakiti hati anaknya. Ibu tiri dan kakak tiri sengaja ngotorin tembok supaya Cinderella nggak bisa bertemu sama pangeran ganteng. Jadi Cinderella ini benar-benar disiksa banget. Sampai tiba-tiba Cinderella itu juga pamer nih ke mereka kalau ada pangeran ganteng menghubungi dia dan ngajak dia jalan. Tapi tiba-tiba ibu tirinya ngotorin semua dinding yang ada di rumah supaya si Cinderella nggak bisa ketemu pangeran sama sekali. Namun walau udah dikotorin bagaimanapun, ternyata tembok itu benar-benar nggak kotor-kotor juga. Bahkan kalau kena hujan, kotoran itu benar-benar langsung hilang. Sedangkan mereka sibuk untuk ngotorin dinding, Cinderella pun udah siap-siap aja menunggu pangeran menjemput dia. Sedangkan ibu tiri dan kakak tirinya kena mental. Bocil ini nekat muncratin saus ke mata penjual hotdog sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi ada bocil dan ibu yang miskin banget, tapi bocil ini benar-benar kelaparan.
Tukang hotdognya selalu ngusir mereka karena mereka itu kotor dan gak bisa bayar apapun. Di situ ngebuat bocilnya marah karena memperlakukan ibunya dengan tidak hormat. Akhirnya bocilnya nekat muncatin saus ke mata dari penjual hotdognya. Akhirnya penjual hotdognya bilang kalau misalkan mereka itu mau mencuri uangnya dan langsung telepon polisi. Anehnya di tas dia beneran ada dong uang dari penjual hotdognya yang membuat ibunya langsung dipenjara. Tapi akhirnya polisi di sini tuh mulai kasihan sama ibu ini. Akhirnya dia bantu menyelidiki hal ini. Ternyata terbukti di CCTV penjual hotdognya yang selalu ngambilin duit-duit di kasir. Jadi penjual hotdognya ternyata juga ngejebak ibu tersebut supaya ibu tersebut dipenjara aja. Akhirnya penjual hotdognya yang dipenjara sedangkan ibu itu malah jadi manajer tempat hotdog ini. Guru olahraga ini lagi ngajarin pemanasan, tapi tiba-tiba dia itu malah garuk bokong yang bikin siswanya bener-bener bingung banget. Nah, siswa-siswanya berpikir kalau ini adalah gerakan baru di mana pemanasannya itu sambil garuk-garuk. Tapi ternyata sebenarnya ada bakteri yang masuk ke bokong guru tersebut. Makanya guru tersebut garuk-garuk terus. Jadinya sampai membuat siswanya ikut-ikutan. Di sini gurunya malu banget tapi dia nggak bisa menahan semuanya. Ternyata bakteri itu memang sering banget masuk ke dalam bokong orang. Bahkan koki yang ada di restoran pun sering banget terjadi hal-hal seperti itu. Yang membuat banyak banget manusia tuh gatal-gatal di dunia. Tapi ternyata ini itu adalah iklan untuk menjaga kebersihan belakang kamu. Azab dari suami yang gak mau nemenin istri nonton sinetron. Jadi ada seorang istri yang udah maksa suaminya untuk cepet-cepet masuk ke dalam rumah karena bentar lagi itu badai dan temenin dia nonton sinetron aja. Tapi suaminya gak percaya. Sampai tiba-tiba suaminya itu merasa benar-benar badai di atas kepala dia dan bahkan dalam sedetik kemudian langsung banjir. Gak hanya itu aja, tiba-tiba di depan dia langsung ada angin topan yang menghembus ke arah dia yang membuat dia itu benar-benar terpental. Bahkan dia tiba-tiba masuk ke dalam rumah dalam kondisi seperti ini. Nah, itulah azabnya kalau dia nggak dengerin omongan istri. Akhirnya si suami pun yang kena mental langsung nemenin istrinya nonton sinetron aja deh. Setiap bapak-bapak ke supermarket demen banget ngeliatin istri orang. Jadi pertama ada bapak baju abu-abu ngeliatin cewek cantik berbaju putih. Nah di sini ada cowok berbaju biru ngeliatin cewek berbaju kuning. Ternyata mereka itu saling ngeliatin istri mereka masing-masing. Karena mereka selalu merasa rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Akhirnya mereka sadar harus bersyukur sama istrinya masing-masing. Karena ternyata banyak cowok juga yang menginginkan istri mereka.